Dia udah review duluan. Ini lucu banget nih mobil, apa namanya? Katanya enak ya mobil ini ya? Mana aja lu? Namanya apa nih? Espresso dong. Espresso? Tahu aja lu, kok gua tahu gua bawain kopi nih, ada Kyoto Latte nih. Agak soft atau mau strong, fruity black nih. Hah? Mana ini? Ini dari JG. Coba Oh, JG. JG Coffee and Printing di Gading Serpong. Mantap dong. Ya tadi gua dari sana. Habis meeting sama orang. Bilang lo. Udah nih lu nikmatin lu kopinya ya. Bisa nggak? Yang ini gue yang review aja udah. Ya. Ini mobil lucu nih, gue yang review aja. Langsung kita cus review Suzuki Espresso. I am love struck. Gila nih mobil warna oranye lucu banget. Ya, memang imut banget ya Espresso ini ya. Suzuki Espresso AGS 2024. Kemarin begitu Driving Indonesia nyebut di community post, aduh nih mobil lucu banget, imut banget, maksimal gitu ya. Pengen nyobain dong. Si Pak Rehan langsung buru-buru nih. Ini ada nih Om, Espresso. Mau test drive gak? Gitu. Jadi Pak Rehan dari Suzuki SBT Pulau Gadung langsung nyediain mobil ini untuk kita test drive hari ini. Ya, nah secara eksteriornya mobil ini, aduh, lucu banget, imut banget. Muka depannya, hop, kayak marmut. Lucu banget, kayak marmut, lucu banget ya. Apa nih, lucu banget. Aduh, imut. Ya tapi dia memang SUV ya, jadi dia ini bukan kelasnya LCGC seperti Brio, Agi Ayla, tapi dia sebenarnya tuh SUV, walaupun secara harga sebenarnya sekelas sama LCGC gitu ya. Nah, dari eksterior depannya, si Suzuki Espresso AGS 2024 ini diberikan lampu yang sebenarnya sih desainnya agak-agak mirip kayak dulu Suzuki Celerio gitu tahun 2013-14 itu, tapi dibawa ke desain Suzuki zaman sekarang. Disambung nih dari kanan ke kiri pakai grill ini ya. Dan grillnya ini biasa Suzuki ada chrome-nya gitu. Nah, chrome-nya ini dibikin unik, dibikin semacam kayak gigi-gigi hewani gini. Yang karena memang mobil ini SUV, jadi kesannya memang masuk temanya tuh wild gitu ya, kayak tema eksploratif. Mobil ini tuh penjelajah alam gitu, semacam begitu ya. Dan karena ini memang adalah seekor SUV kecil, kalau boleh dibilang mikro kali ya, di bawah mini SUV, lebih kecil dari mini SUV, maka dia diberikan cladding hitam gini di bagian bawah bempernya. Aduh, warnanya oranye keren banget. Ya, ada cladding hitam di bagian bawah bemper sini yang menyambung ke molding samping sampai belakang gitu ya. Jadi ini ciri khas SUV banget, model-model HR-V misalnya, atau seperti di Juke gitu, atau di CR-V gitu ya. Ya ini ciri khas SUV karena memang identitasnya adalah SUV. Dan di bawah situ ada apa namanya, skid plate, semacam skid plate ya, tambahan skid plate di bawah sini warna silver. Pokoknya khas untuk eksplorasi banget gitu ya desainnya ya, eksterior depan. Dari segi lampu perlampuan memang nothing special ya. Lampunya ini adalah full halogen, dari lampu besar, lampu kecil, lampu tembak, dan juga lampu sein full halogen. But it gets the job done, menyapu lantai dengan baik ketika di malam hari. Dan untuk penggunaan velgnya ini sudah alloy two tone ya, ada yang silver polish gini dengan black piano black begini, warna-warna hitam begini, dibalut dengan ban 165/70 ring 14. Berlangsung ke sisi sampingnya, ini side body moldingnya ini berlanjut dari depan ya, hitam-hitam ini, dan ada semacam finishing garnish silver matte begini, kasar teksturnya, bagus ya. Dia di atas moldingnya ini membuat kesannya menjadi mobil ini kayak mobil-mobil Eropa SUV kecilnya gitu, kayak Citroen C3 atau misalnya seperti Renault Kwid gitu. Dan ban belakangnya masih sama, ring 14, dan ada gap yang sejauh ini karena memang identitasnya SUV dan bukan main-main. Jadi kenapa memilih ini daripada LCGC? Karena karakternya memang SUV banget. Terbukti dari ground clearance-nya memang 18 cm, 180 mm, sekitar 2-3 cm lebih tinggi dari LCGC di kisaran harganya. Dan karakter nyetirnya pun nanti kita akan rasakan karakter SUV sekali, empuk-empuknya. Terus kemudian posisi duduk yang commanding itu emang karakternya SUV sekali ya, nanti kita akan rasakan. Dan kemudian berlanjut ke sisi belakang, temanya masih sama nih, mirip-mirip dengan sisi samping. Kesannya seperti mobil ini tuh mobil Eropa micro SUV gitu ya, seperti tadi dikatakan Renault Kwid atau seperti Citroen C3. Terlihat dari bentuk lampunya yang Europe banget gitu ya, tapi sebenarnya ini agak mirip Baleno juga sih. Desain-desainnya sebenarnya ini agak sedikit mirip Baleno juga sih. Jadi sebenarnya blending antara desain Suzuki, ciri khas Suzuki, dengan yang agak sedikit mobil ini tuh menyaru dengan
SUV kecil dari Eropa gitu. Nah di belakang sini juga untuk yang facelift espressonya pindah deh. Tadinya di sini tulisan espresso, di sini tulisan Suzuki, pindah aja dari kanan, pindah espressonya ke kiri situ supaya belakangnya lebih clean gitu ya. Cuma ada lambang Suzuki dan juga tulisan espresso. Berlanjut ke bagian bawahnya masih sama, yaitu tema SUV masih berlanjut di sini. Ada cladding hitam begini untuk melindungi kalau misalnya kita kepentok motor nih, atau kepentok ranting-ranting pohon gitu ya, bodi nggak langsung lecet. Jadi ini masih ada cladding hitam dan juga ada skid plate di bawah ini, garnish silver ini. Ya. Belum ada kamera mundur, tapi sudah ada sensor parkir di sini. Berlanjut ke bagian mesinnya, si marmut ini diberikan mesin agak kotor. Kenapa? Karena ini adalah mesin K10C dual jet engine, 67 horsepower, 89 Nm. Di RPM yang cukup rendah, torsinya 3500 RPM, sehingga mobil ini irit banget sampai jadi objek pertempuran sales-sales di Suzuki SBT Pulau Gadung. Makanya nih mobil mesinnya ya kelihatan mobil tempur. Semua sales kalau mau nyamperin customer itu berebutan pakai mobil ini gitu, karena irit banget. Semua maunya nyari iritnya. Ya kalau bicara tenaga sih ntar kita akan rasakan ya. Mobil ini mated dengan AGS, jadi AGS itu adalah sebenarnya sistem manual yang diotomatiskan. Jadi 67 horsepower memang bukan besar, tapi tenaganya tersampaikan dengan baik seperti kalau kita pakai manual gitu. Tenaganya oke lah responnya, bukan kencang tapi responnya oke. Cuman iritnya bukan main nih mobil mesin K10C dual jet di espresso facelift ini. Ya sayangnya memang di atas sini belum ada peredam ya, bisa pasang sendiri peredam mungkin di sini, peredam kap mesin. Tapi memang sebenarnya suara mobil ini juga cukup halus sih, dan kalau digeber pun ketika volumenya itu agak sedikit teriak, suaranya tuh enak. Jadi sebenarnya tidak mengganggu walaupun suara mesinnya itu tidak diredam dengan redaman. Nah kalau mobil micro SUV kecil begini imut-imut sih, tapi yang jadi pertanyaan baris keduanya sempit nggak gitu kan. Ke depan nanti kita akan rasakan, tapi baris keduanya nih kita cek dulu. Ada si Om Jin kursi belakang di belakang sana. Tunggu. Turunin bendera. Mumpung Agustus bang. Ya karena ini kita di espresso memang quirksnya salah satunya ini ya, kacanya ini masih model puter-puter engkol begini. Cuman ya nggak apa-apa lah, unik juga zaman sekarang. Tapi depannya udah power window gitu. Nostalgia retro. Jadi gimana rasanya bang? Oh, enak juga loh, enak. Apanya? Kopinya. Espressonya maksudnya, bukan kopinya. Yaudah kopi dulu. Ini Kyoto Latte tadi ya? Iya. Yang lu suka ya? Kyoto Latte ada campuran matchanya nih. Ada campuran matchanya, dia soft banget. Dari JG Coffee and Printing. Gimana tuh? Di Gading Serpong. Tadi gua dari situ, makanya telat. Sorry ya, mohon maaf ya. Oh, pantes. Ketemu klien dulu. Jadi dia leha-leha di sana. Di lantai 2-nya itu dia roomy banget, berasa kayak lu kerja di rumah yang nyaman, nyantai banget gitu. Tapi memang kalau lu ada mau smoking area ada juga sih di lantai 3 sih. Gitu. Boleh dah, ajak-ajak gua lah sana. Iya, ada. Kalau misalnya tadi kan lu bilang si anak lu ada mau printing juga tuh. Sekarang kita print di situ, lu narik data di situ juga ntar. Di lantai satunya tuh ada printing. Dan kita nanti narik data di situ aja ya barengnya. Wah, boleh juga. Sambil ngopi jalan ngambil ngopi. Iya. Wifi-nya kenceng juga di situ. Oke, ya habis ini ntar kita ke situ. Oh, tunggu ya, lu nyeruput JG dulu, JG Coffee, Kyoto Latte. Kita bahas ini nih, espresso nih, ya. Lagi tadi kita bahas ini ya, kalau untuk espresso memang naik turun kacanya masih dengan gaya putar begini. Retro men. Jadi inget mobil dulu. Iya, tapi ini sebenarnya di luar negeri masih banyak loh. Ketahuan umur nih. Tapi beneran di luar negeri itu masih banyak mobil-mobil yang base modelnya tuh begini. Ya base trim rendah. Trim rendahnya gitu. Ya memang ini espresso hanya satu trim level ya. Tapi depannya di situ udah ada power window. Power window-nya tuh unik di situ tuh posisinya. Gua situ. Dan lain dari itu untuk door trim ini masih keras semua ya, masih hard plastik, tapi sudah dikasih garnish silver begini yang menyatu dengan garnish yang di sekeliling speedometer itu. Ada stiker, bukan stiker itu di emboss tuh, beneran di kayak di airbrush ya, di airbrush semacam dicat airbrush itu, garis hitamnya itu. Ya, ada juga sih di sini. Ini tuh nggak? Ini tuh lambangnya Suzuki. Kalau di kayak Ignis gitu tuh ada garis 3 gini kan? Iya, khasnya kayak Suzuki Sport lah. Suzuki Sport punya ciri khas itu kan? Khasnya. Ya. Nah,
Oke, gua agak sedikit geser dikit biar lebih terang. Anda lebar sekali sih. Nah, mobil ini tuh muat berapa orang sebenarnya, Om Jin? Saya sih emang sebenarnya buat 4. Kalau dipaksain 5 sih bisa. Tapi nyamannya 4 ya? 4. Kalau dengan Tergantung, posisi kalau 5-nya kurus-kurus nggak kayak Anda bisa. Anda emang enggak. Kalau ukuran kita berdua lah, kira-kira ya. 4 lebih nyaman, tapi kalau 5 agak empet-empetan. Nah, kalau 4 nih, andai kata dengan kursi posisi seperti ini, kita duduk di depan 176 cm posisi POV. Om Jin tingginya berapa? 181. 181, beratnya baru naik. Udah jalan. Nah, ya itu cup holdernya ada di situ ya. Untungnya ada cup holder. Ada satu cup holder di situ. Nah, ya. Jadi posisi duduknya gimana kira-kira kalau untuk tinggi 181? MS sih sama mobil ini. Serius? Iya. Enak emangnya? Dengan mobil di bawah 200 jutaan, posisi duduknya tuh enak sih. 200 jutaan baru ya? Iya, baru. Ya, Lu nggak usah ngomongin mobil second lah, mobil iya. baru lah. Ini mobil termasuk di antaranya tuh paling enak menurut gua. Sanggahan kaki masih oke? Iya, makanya karena dia tinggi ke bawah, jadi gua nggak terlalu. Jadi nggak terlalu capek, lu kaki lu nggak terlalu gantung. Dan biasanya kan mobil-mobil yang sekelas dia kan rada tegak nih ya. Iya, Nah, ini sandarannya enggak, ini masih enggak. nyantai gitu. Dan headrestnya yang belakangnya terpisah ya, walaupun yang depannya masih pocong ya. Iya, Tapi pocongnya ini lumayan tinggi, jadi nggak menghindar dari kepala. Nggak masalah sih menurut gue. Iya, betul. Ibaratnya kepala kita tuh nyender sini masih pas-pas aja. Iya, maksudnya Ya. pokoknya intinya mobil ini lu pakai lama, maksudnya di Jangan jalan lama, jauh. ya itu masih nggak terlalu capek. Biarpun di kursi belakang. Iya, Kaki masih bisa masuk? masih Bisa masuk. Sepatu keren tuh masih bisa ngumpet di sana ya. iya bisa. Jarak dengkul? Dengkul masih aman. Tuh. Posisinya aman. 2 sampai 3 Tadi jari. lu duduk depan kan? Iya. Makanya masih aman nih posisi itu. 3 jari. Let's say amannya ngomong 2 jari lah, 2 jari lega nih lega. di dengkulnya Om Masuk Jin. lega sih mobil. Dan juga untuk ruang kepalanya masih Jauh. 5 jari lebih, 6 jari nih. Jari driving Indonesia untuk posisi duduk Om Jin kursi belakang. Karena mobilnya karakternya tinggi ke atas kan? Kayak Wagon R tapi ini lebih sedikit lebih nggak setinggi Wagon R tapi lebih nggak limbung sih. Iya, bingung ya. Harusnya ya, lebih nggak limbung jadinya ya karena nggak terlalu setinggi Wagon R ya. Nah, kalau untuk bagasinya kita cek lah ya. Mobil sekecil ini apakah bagasinya mumpuni? Wow. Dalam. Om Jin. Ciluk. Wah. Ya ini ada blindnya gitu maksudnya. Gak kelihatan jadinya kalau kita mau nyembunyiin barang dari James sini. Bond gitu ya, anti peluru. Jadi kalau di belakang ada yang pakai tembakan apa tuh? Sinar-sinar itu yang laser high beam gitu yang bikin silo. Iya, naikin ini. Ya, tapi ini fungsinya untuk cargo blind ya. Ada cargo blindnya untuk di Espresso. Sorry ya, agak naik dulu. Dan di belakang sini, ini bagasinya dalam banget. Ini kita hitung nih, di belakang sini ada berapa barang? 1, 2, 3, 4 ransel, 4 tas lah ya, 4 tas ukuran medium dan kecil. Itu masih belum setengah. Posisi lebarnya masih setengah, tapi atasnya tuh masih belum setengah dari kedalaman bagasi si Espresso ini. Jadi kalau kita mau bawa barang, ini untungnya adalah dalam. Jadi kalau kita mau bawa koper tuh ditumpuk, bisa bawa banyak ya. Dan kalau misalnya kita mau bawa barang lebih lebar, bisa dilipat nggak nih ya? Bisa dong, kecil-kecil cabai rawit. Yoi, kan kiri kanan kunci ya. Bisa dilepas sih. Oh, dalam. Nah, Oh, blindnya juga bisa dicopot gampang. Ih, keren. lumayan. Oh, keren. Ya walaupun sih ini nggak rata ya pelipatannya, tapi ngelipatnya cukup dengan 2 tombol tadi langsung topple over, langsung kelipat ke depan. Dari ini kita bisa membawa barang panjang gitu ya, seperti misalnya tongkat sekop, kemudian dayung, stick bola, dan juga driving Indonesia kalau tiduran. Aduh, kecengklek, salah arah barusan masuknya. Ya, agak sedikit gelap, kita buka. Power window-nya unik, ada di sini. Power window-nya unik, ada di sini. Ya, kalau kita sudah berada di depan sini,
berasa banget Espresso AGS ini adalah mobil yang bukan dibuat kaleng-kaleng, bukan dibuat sekedar untuk ya udahlah, yang penting mobil udah enak gitu, yang penting mobil udah bisa dipakai jalan gitu. Nggak begitu. Ya walaupun memang dashboardnya ini semuanya masih keras, belum ada empuk-empuk, tapi terlihat banget mobilnya ini apa ya, boleh dibilang ya, well thought of gitu. Seperti contoh misalnya ya, AC-nya ini AC-nya ini semua pengaturannya ada, buka tutup sirkulasi, arah pengaturan AC-nya ke muka, ke kaki, ke muka dan kaki misalnya, sampai ke heaternya ada, langsung jadi panas gitu ya. Dan juga ada pengaturan untuk tembak AC ke kaca. Jadi di mobil memang dibuat untuk segala musim gitu, segala situasi bisa pakai mobil ini gitu. Dan juga di sini ini ada fitur menarik nih. Kayaknya ini Android Auto Apple CarPlay, cuman karena memang kita nggak nyambungin kabel, ntar kita konfirmasi ke Pak Rehan nih. Bener nggak nih ya, Suzuki Espresso facelift ini udah ada Android Auto Apple CarPlay, tapi udah ada Bluetooth juga. Yang paling menarik dari mobil ini head unitnya terkonek ke ECU. Jadi dia bisa baca konsumsi bahan bakar, rata-rata konsumsi bahan bakar, jarak yang dijalani, kemudian ada per tripnya nih konsumsi bahan bakarnya, peringatan kendaraan masing-masing, misalnya jika ada keluhan dari kendaraan, misalnya ya ada peringatan apa aja nih, rem parkir, pintu terbuka, seperti itu ya. Jadi ini head unitnya nggak main-main, head unit ini terkonek ke ECU mobilnya gitu loh. Dan di sini sudah ada speedometer digital. Sayangnya memang belum ada RPM di sini ya, tapi displaynya jelas banget, terang banget, meskipun di luar silau ini displaynya terang banget gitu. Nah, untuk aksen-aksen tadi, garis di samping ini, garnish ini masih ada yang khas Suzuki Sport gitu ya, dari pintu belakang ke depan, dan juga di AC-nya ini. AC-nya ini bulat, putarannya solid. Tetap ada garnish tadi tuh yang Suzuki Sport gitu. Oh iya, ini spionnya elektrik. Di Espresso sebelumnya masih ada puter-puterannya di sini. Walaupun memang untuk spion ini masih lipat pakai tangan ya, belum retractable, pakai auto retractable. Tidak ada traction control, auto start stop, yang biasanya di Indonesia suka langsung matiin. Oke, kita langsung tes aja jalan ya. Tutup aja kacanya, kemudian kita bisa sekaligus dua tangan. Masukkan ke gigi drive AGS. Nih ada drive, ada manual mode ya. Driving impression Suzuki Espresso AGS 2024. Dia cuma dua tipe ya, manual sama AGS. Ya, untuk driving impression ini kita ditemani oleh Pak Rehan. Halo. Iya, Pak Rehan kembali lagi dari Pak Rehan dari mana? Suzuki SBT Pulau Gadung. Suzuki Sejahtera Buana Trada Pulau Gadung ya, SBT pusat ya Pak ya? Betul. Ya, Pak Rehan nih gerak cepet banget. Kemarin kita community post lah, sama di IG story kita langsung ngomong, aduh lucu ya Espresso ya, pengen cobain gitu. Dia langsung nawarin, ada nih Om Espresso nih, mau nyoba kan ya Om? Yaudah, ayo udah kita sikat deh, langsung cari jadwal. Kemarin Drive Indonesia batuk dulu, jadi mundur 2 hari Om. Nah ya, jadi ini Espresso kita langsung nyobain di jalanan yang berbatu bata. Kenapa? Karena begitu Drive Indonesia nyobain mobil ini, nomor 1 Drive Indonesia mau singing high praises buat suspensinya. Asli nggak bohong, untuk mobil kecil 1000 cc di bawah 200 juta baru, susah lu ngalahin ini. Posisi duduknya enak, suspensinya redam banget, SUV like banget. Ya ini bener SUV ya Pak Rehan ya? Iya.
kelasnya SUV ya masuknya. Walaupun di STNK masuknya mikrobus, tapi sebenarnya kelasnya dia SUV. Jadi Drive Indonesia mau nanya nih, sebenarnya mobil ini saingan apa sih? Kalau saingan sebenarnya nggak ada sih Om. Di Indonesia nggak ada saingannya. Ya. Dia bukan saingan sama Rise Rocky. Nah, Sonet. itu kan, kalau misalkan harganya bersaingnya sama LCGC Om. LCGC. Dia di bawah Ignis ya? Iya, di bawah Ignis. Tadi dia Ignis tuh yang tadinya saingan Rise Rocky, Sonet gitu. Cuman Ignis sudah discontinued. Mungkin nanti ada penggantinya mungkin ya, belum tahu ya. Tapi ini di bawah itu harganya. Iya benar. Jadi dia sebenarnya notabene kelasnya itu sekitaran kelas LCGC untuk harganya. Tapi dia satu-satunya SUV di kelasnya. Dan bukan cuma sekedar tampilannya doang SUV seperti tadi kita rasakan ya. Bantingannya, karakteristiknya ya memang sih ada sedikit kelimpungan karena memang karakternya SUV empuk. Posisi duduknya commanding tinggi. Itu berasa banget seperti bawa SUV dikecilin. Bener-bener kayak micro SUV kalau boleh bilang gitu. Micro SUV ya. Dan dia Drive Indonesia pengen tanya nih, kenapa sih sebenarnya mobil ini kan kalau boleh bilang harganya itu masuk untuk skema LCGC ya. Kenapa dia nggak masuk LCGC? Karena ini CBU Om. Oh gitu, ini CBU masuknya. CBU Om. Jadi nggak masuk LCGC. CBU mana? CBU India. Oh, jadi datang ke sini udah bentuk mobil dari India. Ya, betul. Oh, makanya dia tidak bisa memenuhi skema LCGC. Tapi untuk harganya masuk ya sebenarnya ya, kisarannya di LCGC bahkan dia di bawah dari LCGC yang termahal tipenya ya. Betul. Seperti misalnya boleh sebut aja lah LCGC tipe termahal, Calya tipe G, AG tipe G ini harganya masih di bawah ya. Masih di bawah. Wah, gila, ini menarik banget. Dan iya, Drive Indonesia ngerasa mobil ini sekilas nyetir ini benar-benar seperti berasa bawa mobil yang dewasa banget, global banget ya ibaratnya, karena dia chassisnya itu memiliki teknologi namanya HearTech. HearTech itu teknologi untuk espresso ini, khusus untuk espresso ini, yang membuat mobil itu kayaknya bantingan redam, kedap suara. Mau dibilang kedap suara, oke lah, jangan kita bandingin sama mobil 600-700 juta ya. Tapi untuk mobil 100 jutaan, di bawah 200 juta lumayan jauh, itu 70 km per jam nih. 70 km per jam, negligible road noise, kekedapan suara dari luar ke dalam sangat 2 jempol kalau untuk mobil ini. Dan wind noise adalah sedikit ya, wind noise berkibar-kibar keluar di sini, tapi sangat-sangat negligible ya. Nanti kita akan coba lagi di tol lah. Ini seperti apa wind noise-nya kalau saat di tol. Ini di 70 sih negligible nih, masih lumayan, nggak terlalu terdengar. Aku mau nanya, dari tadi nangkap mata nih, ini beneran Android Auto kah? Iya, Android Auto, Apple CarPlay. Serius Om. Jadi akhirnya Suzuki sudah punya ini. Iya. Android Auto, Apple CarPlay. Ini kenapa baru ada di Espresso? Moga-moga nih di XL7 segala macam semua ada nanti. Moga. Karena ini Espresso facelift 2024 sudah dapat koneksi smartphone, Android Auto, Apple CarPlay. Menarik banget. Aduh, quirks-nya apa lagi sih Pak? Dari yang facelift ini, dari 2024 ini, perbedaannya selain Android Auto, Apple CarPlay apa lagi kalau dari interior nih? Eksterior kan tadi udah jelasin nih. Interiornya apa nih? Udah power window juga. Bukan, apa namanya? Power window. Oh, ini power window? Iya. Yang lama nggak power window? Oh ya? Power window. Ini ya? Apa namanya? Oh, spion maksudnya. Spion. Oh, tadinya. Oh, ini ada lubangnya. Spion. Oh iya, ini power spion. Kiri kanan. Apa? Spionnya elektrik ya? Spionnya udah bisa pengaturan elektrik, tapi lutut masih pakai tangan ya, masih pakai tangan ya. Ya, terus apa lagi? Terus audio steeringnya udah ada. Audio steering switch yang sebelumnya belum ada. Ini masih polos berarti. Iya. Oke, udah ada lagi? Sama sekarang yang AGS sudah ada HC-nya. Hill hold control. Hill hold control. Iya. Cari tanjakan. Kita cari tanjakan sekarang. Tanjakan. Om Jin, nanjak nggak ini? Tanjakan? Sing penting yakin. Ya, ini tanjakan ya bentuknya ya. Bentuknya ada tanjakan, nanti dikasih birol di sini ya. Jadi dulu Drive Indonesia sempat ngerasain HHC-nya di Ignis, hill hold control-nya, hill start assist lah, tapi namanya di Suzuki hill hold control. Di Ignis AGS itu mundur. Pada saat kita pindah ke gasnya belum maju, mobilnya sempat mundur. Apakah HHC di Espresso yang facelift ini mundur nggak? Karena kalau udah nggak, itu sangat membantu membuat mobil ini jadi enak transmisinya. Kita coba sambil dibuka deh biar terang.
Ya. 1, 2, 3 kita tambah tuh. Kita tambah gasnya pelan-pelan. 1, 2, 3 lepas rem. Maju gas. Oh, tidak ada mundur. Jadi gas sedikit itu tidak membuat dia mundur. Dulu di Ignis dia mundur. Jadi HHC-nya ini sudah lebih pintar ya Pak Rehan ya. Iya, betul. Udah nggak ada jeda untuk pindah gas, dia dikasih mundur. Pokoknya mobil belum maju, HHC-nya belum melepas gitu ya. Ini sudah lebih baik untuk AGS. Belum kelar gue ngomong, udah dibuka pintu. Ya udah rekam. Yuk, 1 nih ya. Sekali lagi kita mau coba dari gigi 1. Lepas rem, gas pelan-pelan. Kalau mundur, Om Jin kesabet pintu. Enggak. Ya, jadi sudah jauh lebih pintar HHC-nya dari generasi yang Ignis. Waktu itu kita coba 2018-2017 Ignisnya ya. AGS ini sudah tidak mundur untuk pada saat hill startnya. Ya, walaupun Suzuki Espresso ini adalah seekor micro SUV yang cuma punya 1000 cc, 67 horsepower, 89 Nm, tapi kita tetap harus tes performanya karena ini adalah driving Indonesia. Ya Pak Rehan ya, boleh ya. Boleh dong. Ya kita nggak ekstrim-ekstrim karena juga mobilnya bukan mobil performa sih sebenarnya, tapi oke, kita harus tes. Ya, pertama kali driving Indonesia mau coba ini ada belokan, kita agak sedikit ambil dengan speed yang sedikit lebih tinggi ya. Kelincahan bermanuver dalam kota. Ya, tadi memang 20 km/jam saja ya, nggak terlalu ekstrim juga. Tapi memang driving Indonesia merasa mobil ini karena tadi suspensinya itu, again kita harus katakan singing high praises ya. Suspensinya itu perlu ditekankan, ini enak. Espresso ini sudah tidak seperti Wagon R dulu misalnya yang keras suspensinya. Boleh dibilang Wagon R itu keras. Driving Indonesia merasa mobil itu salah satu yang Driving Indonesia rasa cukup paling keras di kelasnya waktu itu. Tapi Espresso ini jauh kebalikan. Ini lebih empuk daripada pesaing-pesaingnya di harga sekian, di rentang harganya gitu ya. Ya walaupun dengan demikian tentunya ya pasti ada sedikit berasa kelimbungan, tapi tidak ekstrim. Bukan berarti terus dia ngangkat gitu ditambahin gini, enggak. Setelah beberapa kemiringan ditambah lagi dia nambahnya hanya sedikit gitu ya. Tapi initial responsnya iya, kita berasa ada sedikit kemiringan gitu. Wajar, karena ini adalah mobil yang boleh dikategorikan empuk dan kecil gitu ya dimensinya ya. Jadi wajar dia ada sedikit kelimbungan pada saat turn in gitu. Tapi kita coba untuk akselerasinya 1000 cc AGS. Woo! Ya, bukan meledak juga tapi suaranya bikin semangat. Tapi nggak kekurangan power kok 1000 cc karena ini bukan otomatis ya. Jadi dia itu sebenarnya adalah AGS itu manual yang diotomatiskan ya, Pak Rehan ya. Jadi ya betul. Jadi sebenarnya dia itu manual, masih ada koplingnya. Jadi responnya tuh masih agak-agak mirip manual. So nggak membuat mobil ini tuh kekurangan power meskipun hanya 67 horsepower di 5500 rpm. Tapi torsinya yang 89 Nm di 3500 rpm itu terasa banget pada saat kita ngegas. Enak kok mobil ini, enak. Apa ya? Bukan meledak-ledak, bukan kenceng gimana, tapi ini adalah boleh dibilang driver's car, mobil yang bukan bland. Gimana sih nyebutnya Pak Rehan? Gue nyebutnya gimana ya? Mobil ini gimana Om Jin? Menyatu sama driver. Bukan, itu Brio. Jujur kalau itu Brio. Ini lebih ke mobil yang memberi senyum. Jadi mobil yang bukan sekedar mobil aja gitu. Ini mobil yang memberi senyum. Terasanya mobil ini tuh kayak kita berada di dalam kabin yang sebenarnya dipeluk tapi bukan sempit. Ruangannya masih cukup. Om Jin tinggi 181 cm, masih bisa duduk di belakang lega. Headroomnya, legroom masih sisa 2 jari. Di Driving Indonesia juga di sini masih berasa gerak tuh masih enak, tapi berasa dikungkung gitu, berasa kayak dipeluk. Terpisah dari dunia luar, cukup terpisah dari dunia luar, yang mana itu ada perasaan yang tidak dirasakan di mobil-mobil harga segini. Tapi juga ketika kita butuh power, 67 horsepower itu ya mendorong. Pak Rehan pegangan ngerem dikit. Enggak, tenang, aman. Kita nggak ekstrim karena ini bukan mobil performance, jadi nggak relevan juga kalau kita tes untuk extreme performance seperti itu. Ya kita coba tes di highway-nya yuk. Kita coba tes di highway-nya.
begitu, sahabat Indonesia nanya dong, espresso mobil sekecil gini 1000 cc dipakai di jalan tol begini, menakutkan gak sih? Again, Drive Indonesia katakan sama sekali tidak. Mobil ini adalah mobil kecil yang di bawah 200 juta, yang salah satu yang paling enak untuk pengemudinya. Untuk kursi pengemudi nih ya, untuk feel pengemudinya, ini salah satu yang paling enak, kalau boleh dibilang bisa mungkin yang paling enak di kelasnya. Jadi suara gini misalnya, karena apa? Suara gini nih misalnya, suara kontainer dari luar itu redam banget, masuk ke dalamnya itu redam sekali. Road noise juga nggak terlalu gede kedengaran masuk ke dalamnya itu. Kekedapan suaranya tuh 2 jempol deh untuk mobil di bawah 200 jutaan, mobil kecil begini. Kita mesti pindah kiri ya. Iya. Jadi kalau dulu Drive Indonesia pernah ngerasain pakai Wagon R misalnya, Wagon R yang digantikan oleh espresso, memang ada sedikit rasa kayaknya kok menyatu dengan alam. Dan kalau jalan kenceng berasa agak sedikit berisik, agak sedikit keras dan ngikutin jalan gitu ya. Espresso ini sama sekali tidak. Keempukannya, NVH-nya di jalan tol ini 80 loh ya. Mobil 1000 cc. Nikmat banget gitu untuk jalan tol. Gigi 5-nya lihat. Ini kita jalan 90. Kalau boleh, ini karena nggak ada RPM sih, sayangnya di situ. Tapi kalau Drive Indonesia tebak, ini RPM sekitar 1600, 1700, di bawah 2000 lah. Gitu. Makanya tuh mobil ini sama sekali berasa at home. Fully at home di jalan tol sekalipun, meskipun mobil yang kecil 1000 cc gitu. Nikmat banget, bantingannya, vibrationnya, sambungannya diredam, road noise-nya diredam, suara luar ke dalam nggak terlalu tembus. 2 jempol lah, boleh bilang 8/10. Ya nggak boleh bilang 8/10 juga ya, karena patokannya banyak gitu. Tapi 2 jempol lah untuk mobil seharga segini, ukuran kecil. Mungkin yang cuma terdengar ini di kecepatan 90 km/jam ada sedikit suara besuing angin di sini, sedikit aja di sambungan pintu mungkin. Sangat-sangat wajar lah untuk mobil kecil ya. Nah, kalau misalnya kita sudah jalan santai seperti ini, espresso ini dapat fuel ekonomi berapa sih? Irit banget. Espresso dengan mesin 1000 cc-nya, ya memang meskipun powernya nggak gede, cuma 67 horsepower gitu ya, tapi memang mobil ini bersinar di sisi keiritannya, nggak bercanda iritnya. Kalau di dalam kota, Drive Indonesia mendapatkan angka sekitaran 15,6 km per liter, 15,6 km per liter untuk pemakaian tidak melalui tol ya. Sedangkan untuk menggunakan tol itu di atas 20 sampai 21 km per liter. Sehingga untuk kombinasinya yang didapat untuk penggunaan Drive Indonesia, dan ini agak sedikit digeber-geber untuk POV Test Drive ya, angka rata-rata penggunaan kombinasinya dalam tol dan di luar jalan tol adalah sekitar 18,5 kepencet. Ini pencetnya 18,5 km per liter. Dan ini masih bisa lebih baik ya. Tadi 18,3 sudah meningkat sampai 18,5. Jadi artinya ini sebenarnya di atas itu angkanya. Cuman saat ini instan saat ini adalah 18,5 km per liter. Banyak media-media yang bisa meliput espresso tuh sampai 20-21 km per liter, dan itu sangat bisa dipercaya menurut Drive Indonesia. Sangat masuk akal untuk espresso bisa mencapai 21 km per liter untuk jalan jarak jauh seperti itu. Bersinar banget deh kalau untuk efisiensi bahan bakarnya. Ya, yang lucu-lucu terus, seneng-seneng terus dari tadi, mobilnya bagus-bagus. Ada yang kekurangan nggak? Ada kekurangannya ya tentunya. Lucu, sebenarnya lucu karena apa? Contoh satu nih. Ini ada yang quirks yang lucu. Power window-nya kan tadi kita sebut di sini. Jadi nyari-nyarinya bingung. Tapi power window-nya ini belum ada auto up down. Ya, itu agak sedikit mengganggu. Kalau pada saat kita lagi mau agak sedikit hektik ya, maksudnya habis bayar karcis parkir atau apa segala macam. Itu aja. Kemudian AGS. Drive Indonesia merasa AGS ini walaupun sudah jauh lebih pintar ya. Tadi kita sudah tes hill hold controlnya jauh lebih pintar, tapi AGS ini sebenarnya ujung-ujungnya akan Driving Indonesia pakai mode manualnya sih. Lebih enak. Nggak berani nanya Pak Rehan karena Pak Rehan pasti ya nggak enak juga ngomongnya, tapi menurut Pak Rehan manualnya enak gak gitu? Manualnya lebih enak. Manualnya lebih enak ya, setuju ya. Jadi Drive Indonesia juga rasanya setuju kalau mobil ini tuh sebenarnya AGS-nya tetap akan ujung-ujungnya kita pakai mode manualnya juga gitu. Jadi Drive Indonesia merasa kayaknya mobil ini lebih enak, lebih cocok dipakai yang versi manualnya. Ya. Itu kalau Drive Indonesia ngerasa ya. Tapi kalau sahabat Drive Indonesia mau pakai Matic-nya, AGS-nya sudah jauh lebih pintar seperti itu. Nah, oke. Lain daripada hal tersebut, dengan plus minus seperti tadi, oke, kita tanya ke Pak Rehan dari Suzuki SWT Pulau Gadung, SBT Pusat ya. Mobil ini tuh
Tadi kita sebut harganya seharga LCGC. Berapa sih harganya? Yang manualnya 169 100. 169.100.000. Ya. Kalau yang AGS-nya? Yang AGS 179. Oh, bedanya 10 juta ya? Beda Bukan 10 juta. seperti yang CVT pesaingnya ada yang beda sampai 20 juta gitu Enggak, misalnya, bukan beda pesaing lah. 10 juta. Dari brand lain LCGC gitu 20 juta. Ini beda 10 juta ya? 10 juta. Oke. Ya memang sih 10 juta bedanya jadi nggak jauh ya. Tergantung sahabat TV Indonesia masih mau pakai kopling atau enggak. Tapi pada dasarnya ini adalah karakternya seperti manual gitu ya AGS-nya. Nah, kalau TV Indonesia bilang 169.100.000 itu harga yang sangat menarik buat Itu belum mobil. diskon Om. Hah? Belum diskon. Emang ada diskon espresso? Ada dong. Diskonnya berapa? Nggak boleh disebut, nggak boleh disebut, jangan deh, ntar berubah-berubah. Diskonnya gue mau nanya deh, bisa deket ke 150 nggak? Bisa di bawahnya malah Om. Ah, serius lo? Bisa. Serius lo? 150 juta ke bawah? Bisa. Tunggu, ini mau di pause apa nggak nih, beneran nih? Beneran. 150 juta ke bawah, dapat mobil baru seenak ini? Ya. Udah susah lo ya itu udah susah lo. Dan Drive Indonesia boleh bilang, berani sebut deh, mau ribut di kolom komentar silahkan, tapi coba dulu Espresso. Espresso ini salah satu mobil yang paling enak disetir oleh pengemudinya gitu. Maksudnya dibawa sendiri tuh paling enak di kelas 200 juta ke bawah untuk mobil baru ya. Anda nggak pusing gitu, nggak pusing mau beli mobil bekas harus ngebenerin ini, ngebenerin itu. Garansi gimana tadi? Garansi 100.000 km Om, atau 3 tahun. 3 tahun 100.000 km Betul. untuk Espresso 2024 ini. Jadi Anda masih menikmati garansi. Wah gila, ini hebat banget. Kalau 150 juta, tunggu ntar lu bikin hitung-hitungan ya buat gue ya. Enak banget di bawah 150 juta. Wah, kalau sahabat review tertarik untuk minimal test drive dulu deh mobil ini, nggak nyesel deh test drive-nya. Jadi untuk kita bisa mengadakan perbandingan dengan brand-brand lain dengan kisaran harga yang sama, kontak ke Pak Rehan dari Suzuki SBT Pulau Gadung, SBT Pusat ya. Betul. Nomornya dan Instagramnya kita cantumkan di sini gitu ya. Aduh, ini cocok banget untuk first car atau untuk backup car, misalnya udah ada mobil gede tapi buat warawiri harian. Irit banget tadi seperti kita sudah bilang, sampai 18,5 km per liter itu habis digeber-geber gitu ya untuk konsumsi bahan bakar kombinasinya. Aduh, ini mobil coba dulu deh. Mau buat first car atau buat second car backup untuk harian, itu enak banget sahabat review Indonesia. Nggak nyesel kalau nyoba Espresso AGS facelift ini. Indonesia, itu dia tadi Suzuki Espresso AGS 2024. Satu-satunya mobil di kisaran harga LCGC yang beridentitas SUV ya. Identitasnya ini micro SUV gitu. Imut banget, tapi memberikan Anda opsi memiliki mobil yang benar-benar nyaman dengan karakteristik yang benar-benar SUV. Tingginya itu 180 mm ya, dan juga empuknya itu nyaman, duduknya itu bener-bener SUV banget gitu. Terima kasih kepada Pak Rehan dari Suzuki SBT Pulau Gadung yang telah menyediakan Suzuki Espresso ini untuk dicoba oleh Drive Indonesia. Apabila sahabat Drive Indonesia berminat untuk beli Espresso ini atau Suzuki lainnya, jangan lupa untuk kontak Pak Rehan di sini ya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan oleh Drive Indonesia terkait dengan Suzuki Espresso 2024 AGS ini. Apabila Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas ya. Drive Indonesia sangat suka mobil ini. Imut banget ya. Dan juga subscribe ke channel Drive Indonesia apabila belum, dan juga follow Instagram Drive Indonesia apabila belum. Tinggalkan komentar di bawah ini apabila Anda ingin berbincang-bincang terkait dengan mobil ini atau terkait dengan otomotif bersama dengan Drive Indonesia dan sahabat-sahabat Drive Indonesia lainnya. Dan sekali lagi terima kasih Anda sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!